Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Ustadz berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetaplah belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masalah ayat-ayat goribah, yaitu ayat-ayat asing yang ada di dalam Al-Quran. Ustadz berharap anak-anak Ustadz semuanya perhatikan baik-baik, pahami baik-baik, habis itu kerjakan tugasnya juga dengan baik, dan jangan lupa dikirim ke Ustadz. Anak-anak semuanya kelas 6 SDT Fadila, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali pembelajaran tentang tahsin. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita tetap akan membahas materi kita pada hari ini, materi kelanjutan kita dari pembelajaran sebelumnya. Materi kita pada hari ini adalah tentang ayat-ayat goribah. Kenapa disebut dengan ayat-ayat goribah? Goribah itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah artinya asing. Kenapa disebut ayat goribah? Karena memang ayat-ayat yang akan kita bahas di bawah ini, jumlah di dalam Al-Qur'annya itu cenderung sedikit daripada ayat-ayat yang lainnya. Yang pertama, ayat yang masuk dalam kategori ayat goribah adalah ayat sajdah. Kenapa disebut dengan ayat sajdah? Karena apabila kita menemukan ayat-ayat sajdah ini yang jumlahnya ada 15 ayat di dalam Al-Quran, kita disunahkan untuk sujud sajdah, atau suka disebut juga dengan sebutan sujud tilawah. Kita bisa baca definisi sujud sajdah di bawah ini. Teman-teman bisa diperhatikan, apabila membaca atau mendengar ayat-ayat ini, disunahkan untuk melakukan sujud tilawah atau sujud sajdah. Sujud tilawah atau sujud sajdah disunahkan baik di dalam atau di luar sholat. Disyaratkan menghadap kiblat, suci dari hadas, boleh diawali dari berdiri atau duduk, boleh dengan atau tanpa membaca takbiratul ihram. Bacaan sujud tilawah atau sujud sajdah ini ada beberapa versinya, tapi yang paling mudah adalah sajada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya, bersujud kepada Allah sajalah segala apa yang berada di langit dan semua yang ada di bumi. Tapi kalau teman-teman bertanya, Ustadz, bagaimana kalau seandainya kami tidak hafal bacaan ini, Ustadz? Kalau teman-teman semuanya tidak hafal bacaan sujud tilawah ini, yang sajada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, boleh diganti dengan bacaan sujud biasa, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di dalam Al-Quran ada 15 ayat sajdah yang menunjukkan perintah sujud tilawah. Di dalam Mushaf Madinah biasa diberi dengan tanda seperti sajdah, dan di akhir ayat bertanda seperti demikian. Kalau teman-teman sering membaca Al-Quran, teman-teman akan ketemu tentang sujud ayat-ayat sajdah ini. Di antaranya itu ada pada surah As-Sajdah sendiri. Yang kedua ada pada ayat Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 7. Kemudian yang paling terdekat ada pada surah Al-Alaq di akhir ayat, ya. Coba teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Quran surah Al-A'raf ayat 7, ya. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, pada ayat 206 dalam surah Al-A'raf ini, pada lafaz yasjudun, teman-teman perhatikan, di situ ada cirinya, ya, yaitu ciri seperti sajdah berwarna biru, tapi dalam Al-Quran biasanya berwarna hitam. Nah, ketika kita sampai pada kalimat ini, kita disunahkan berarti sujud sajdah. Ustadz, bagaimana sih cara sujud sajdah itu? Oke, itu pertanyaan yang baik. Sujud sajdah kita bisa lihat kembali
Yang pertama harus menghadap kiblat. Sujudnya sama seperti sujud biasa ya, menghadap kiblat. Yang kedua kita harus suci dari hadas. Oh berarti kita dalam keadaan berwudu ya. Boleh diawali dari berdiri atau duduk. Misalkan teman-teman bacanya sedang berdiri, oh berarti sujudnya dari berdiri. Kalau misalkan teman-teman membaca Al-Qur'an yang sedang berduduk, oh berarti diawalinya dari berduduk. Boleh dengan atau tanpa membaca takbiratul ihram. Jadi teman-teman bisa dari berdiri misalkan sampai pada lafaz yasjudun. Yang tadi surah Al-A'raf ayat 206. Teman-teman langsung bilang Allahu Akbar. Sujud. Boleh. Atau tidak begitu, misalkan teman bacanya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Langsung sujud. Bisa ya. Yang paling penting adalah satu menghadap kiblat, dua suci dari hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Bacaannya ingat, boleh bacaan sujud biasa, boleh juga bacaan sujud yang telah tertera Ustaz tulis di sini, yaitu sajada lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sekarang kita masuk kepada ayat kedua yang masuk dalam kategori ayat goribah, yaitu disebutnya dengan ishmam. Apa itu ishmam? Teman-teman bisa lihat, ishmam adalah menampakkan dhammah terbuang dengan isyarat bibir. Dalam kurung, ishmam harus melihat gerakan mulut atau bibir guru ya. Di dalam Al-Quran hanya terdapat di Quran surah Yusuf ayat ke-11. Teman-teman bisa lihat contoh dalam ayat tersebut yang diwarnain warna biru ya. Qalu ya abana malaka la ta'amanna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Berhubung sekarang kita pembelajarannya adalah e-learning dengan tanpa tatap muka antara murid dan guru, jadi teman-teman semuanya tidak bisa melihat bagaimana cara mulut Ustadz membacakan lafaz la ta'manna. Tidak apa-apa, yang paling penting teman-teman pahami dulu sekarang apa itu ishmam. Ishmam itu adalah menampakkan dhammah terbuang dengan isyarat bibir. Hanya ada satu di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Yusuf, surat ke-12 dalam Al-Quran, dan tepatnya pada ayat ke-11 dengan lafaz qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Teman-teman pahami itu saja. Nanti apabila kita sudah tatap muka dan bertemu dengan Ustadz, pembelajaran tahsin kita akan ulang lagi tentang ishmam, dan Ustadz akan praktekkan kita face to face tentang bagaimana membaca ishmam. Sekarang Ustadz akan simpulkan terlebih dahulu sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ayat-ayat goribah adalah ayat-ayat asing dalam Al-Quran karena jumlahnya cenderung sedikit di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ayat sajdah. Ayat sajdah adalah ayat-ayat yang apabila kita baca pada ayat itu kita disunatkan untuk sujud sajdah atau sujud tilawah. Jumlahnya cuma 15 ayat di dalam Al-Quran. Di dalam mushaf Madinah itu dikasih ciri dengan garis, tapi dalam mushaf yang beredar di Indonesia itu seringkali dikasih tanda dengan tanda seperti sajadah. Yang kedua, ayat yang masuk dalam kategori ayat goribah adalah ishmam. Ishmam itu menampakkan dhammah terbuang dengan isyarat bibir. Ishmam cuma ada satu dalam Al-Quran, yaitu pada surat Yusuf ayat ke-11, tepatnya pada lafaz la ta'manna. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Bagaimana anak-anak Ustadz semuanya? Bisa dimengerti? Ustadz telah paparkan materi kita pada hari ini dengan singkat dan jelas di video yang barusan telah berlangsung. Semoga anak-anak Ustadz bisa memahami dengan baik dan bisa mengaplikasikan di dalam membaca Al-Quran dengan benar. Jangan lupa tetap kerjakan tugasnya dan kirim ke Ustadz. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.